Salah satu teknologi yang semakin berkembang dan sangat populer saat ini adalah media sosial. Di zaman yang serba canggih ini, hampir setiap orang pasti mempunyai media sosial atau biasa disingkat dengan medsos. Siapa nih yang suka buka YouTube? Atau siapa nih yang suka scrolling TikTok? Atau siapa nih yang suka main Facebook? Atau siapa nih yang suka berinteraksi dengan orang lain menggunakan WhatsApp? Keempat aplikasi ini merupakan contoh media sosial yang paling umum dan sering digunakan hingga saat ini. Media sosial merupakan platform digital yang digunakan oleh setiap orang untuk bersosialisasi atau mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia. Dengan adanya berbagai jaringan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter yang sekarang beralih nama menjadi X, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat saat ini. Tidak hanya anak muda, saat ini media sosial juga aktif digunakan oleh mereka, para lansia. Fiturnya yang terus diperbaharui membuat berbagai kalangan lebih mudah menggunakannya. Namun, tahukah kamu kalau media sosial memiliki segudang dampak positif yang harus kita syukuri dan segudang dampak negatif yang harus kita waspadai dan hindari. Dampak media sosial dari sisi positif. Yang pertama, mempermudah komunikasi dimanapun kamu berada. Dulu, tahun 1950, sewaktu Tony sedang kuliah di luar kota, dia harus mengirim surat ke kampung kepada orang tuanya untuk memberitahu bahwa uang yang dimiliki Tony sudah mulai habis, sehingga orang tuanya harus segera mengirim uang. Karena pesan disampaikan melalui surat, maka surat akan tiba di kampung paling cepat 3 hari, karena surat dikirim melalui supir bis. Setelah 3 hari, maka surat yang dikirim Tony ke kampung pun tiba, lalu dibaca oleh orang tuanya. Setelah membaca surat itu, maka orang tua Tony pun menulis pesan balasan kepada Tony melalui surat, dan sekaligus menyisipkan uang di amplop untuk uang pegangan Tony. Dari contoh ini, Tony butuh waktu 3 hari untuk menyampaikan pesan kepada orang tuanya, dan Tony butuh waktu 6 hari agar bisa mendapatkan uang kiriman dari orang tuanya. Tapi kalau sekarang, setelah adanya media sosial seperti Facebook atau WhatsApp, kita tinggal menulis pesan teks melalui Facebook atau WhatsApp, dan pesan kita itu akan langsung tersampaikan dalam hitungan detik. Setelah orang tua kita membacanya, maka tinggal hitungan menit, orang tua kita bisa mengirim uang ke kita melalui Brimo, BCA Mobile, Dana, New Living Mandiri, dan seterusnya. Kalau dulu jarak menjadi penghalang untuk orang-orang bisa berkomunikasi, mereka harus mengirimkan surat dan menunggunya dalam waktu berminggu-minggu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Namun, sekarang perkembangan teknologi memudahkan segalanya. Bahkan dalam hitungan detik, pesan yang dikirim sudah bisa diterima oleh orang yang berada di luar negeri sekalipun. Saat ini, ada banyak sekali aplikasi media sosial untuk kamu bisa mengirim pesan, telepon, hingga video call. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan baru. Apa yang kamu ketahui tentang aplikasi YouTube? Selain sebagai tempat menemukan berbagai video favoritmu, YouTube juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk menghasilkan uang. Dan bahkan, ada banyak sekali orang yang menjadikan YouTube sebagai mata pencarian utama mereka. Di YouTube, orang-orang bisa berjualan, mempromosikan sesuatu, memasang iklan, dan bahkan membuat channel. Dan setelah channelnya dimonetisasi oleh pihak YouTube, maka video-video yang mereka upload bisa menghasilkan uang.
Bukan hanya saja di YouTube, di Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, X, dan seterusnya, kamu bisa menghasilkan uang dan bahkan bisa menjadikan media sosial berikut ini sebagai mata pencarian utama kamu. Perkembangan teknologi terus memunculkan berbagai peluang pekerjaan baru. Bahkan dengan adanya media sosial, banyak perusahaan yang mencari dan membuka lowongan khusus bagi orang-orang yang mahir mengelola media sosial. Kalau kamu gimana nih? Apakah kamu pernah mengupload video di YouTube? Apakah kamu pernah berjualan atau membeli sesuatu dari marketplace yang ada di Facebook? Atau apakah kamu pernah berjualan di TikTok? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Media sosial menawarkan beragam konten hiburan yang bisa disesuaikan dengan preferensi dan minat setiap orang. Mulai dari video lucu, meme, musik, tayangan video pendek, hingga konten-konten kreatif lainnya. Bahkan anak-anak atau para lansia bisa dengan mudah menemukan sesuatu yang sesuai dengan selera mereka. Media sosial juga memungkinkan kita untuk terlibat dalam interaksi sosial yang aktif. Kita bisa berbagi konten dengan teman-teman, memberikan komentar, menyukai, atau berinteraksi melalui fitur-fitur komunikasi yang disediakan oleh platform tersebut. Interaksi ini memberikan rasa kebersamaan dan pertemanan yang dapat meningkatkan pengalaman hiburan, dan juga sangat banyak orang-orang yang menggunakan media sosial untuk mengikuti tokoh-tokoh idola mereka seperti selebriti, influencer, atau pembuat konten populer. Hal inilah yang memastikan bahwa tidak ada kebosanan saat menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan. Yang keempat, menambah teman juga koneksi. Sekarang banyak orang yang berkenalan satu dengan yang lainnya melalui media sosial. Bahkan mereka membuka komunitas dan aktif bertukar pesan. Tidak sedikit pula perkenalan ini menjadi koneksi yang baik untuk bisnis di kemudian hari. Uniknya, sekarang hubungan romantis juga banyak dimulai dari media sosial. Wah, kalau dampak yang satu ini menurut kamu gimana nih? Dengan membuat akun di media sosial, kamu bisa menjalin pertemanan dengan berbagai orang di dunia. Kamu hanya perlu mengikuti akunnya dan mengirimkannya sebuah pesan. Dampak positif ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing. Namun, untuk mencari teman baru di media sosial tidak boleh sembarangan. Tidak hanya itu, hubungan dengan keluarga, teman, atau siapapun bisa dikuatkan melalui media sosial. Jika ada teman yang berulang tahun atau menjuarai lomba tertentu, kita bisa menyelamati melalui media sosial. Ketika mereka mengalami peristiwa-peristiwa penting lain dalam hidup, kita pun bisa memberikan dukungan dengan mengetikkan komentar atau sekedar like unggahan tersebut. Gestur kecil semacam ini menunjukkan bahwa kita peduli pada teman tersebut sehingga persahabatan dapat terus terjalin. Yang kelima, sebagai sumber informasi dan edukasi. Dampak media sosial dari sisi positif lainnya adalah sebagai sumber informasi dan edukasi. Dulu, sebelum adanya media sosial, untuk mencari informasi cenderung sangat sulit, terbatas, dan bahkan memerlukan waktu yang lama. Tapi saat ini, setelah hadirnya media sosial, kita bisa mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan sangat cepat. Media sosial membuat kita bisa mengakses informasi kapanpun dan dari manapun. Kita tak perlu lagi menunggu koran datang atau mencari program berita di televisi. Cukup dengan memfollow atau mengikuti akun-akun yang relevan, kita bisa mendapatkan akses cepat dan mudah terhadap berita terkini, artikel ilmiah, tutorial, dan panduan praktis dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini juga memberikan peluang bagi kita
untuk mendapatkan pengembangan mengenai pendidikan formal maupun informal yang lebih luas, di mana kita dapat belajar melalui video tutorial, webinar, atau diskusi daring. Di YouTube, kita bisa belajar agama, matematika, seni, bahkan belajar keterampilan baru seperti memasak, memperbaiki perangkat elektronik, atau bahkan belajar bahasa asing. Dampak media sosial dari sisi negatif. Yang pertama, banyak penipuan beredar di media sosial. Karena media sosial sudah sangat membantu aktivitas dan memberikan banyak keuntungan bagi semua orang, ada juga sebagian orang yang memanfaatkan media sosial tersebut sebagai lahan kejahatan barunya. Ramli memiliki sebuah akun Facebook, lalu akun Facebook tersebut dibobol atau dihack oleh orang jahat, sehingga orang jahat tersebut bisa membuka akun Facebook si Ramli. Saat orang jahat tersebut masuk ke akun Facebook Ramli, maka orang jahat ini akan meminta uang kepada keluarga, kerabat, bahkan ke teman-teman si Ramli. Karena keluarga, kerabat, dan teman-temannya Ramli mengira bahwa yang meminta uang adalah si Ramli, maka mereka pun mengirimnya. Nah, dari sini, maka si orang jahat yang membobol atau menghack akun Facebook si Ramli mendapatkan uang. Sebenarnya, aksi kejahatan pemerkosaan, penculikan, dan penggelapan tidak bisa terjadi secara langsung di media sosial, tetapi media sosial bisa atau bahkan sangat sering dijadikan sebagai perantara dalam melakukan aksi kejahatan tersebut. Modus pelaku kejahatan tersebut bervariasi, misalnya mereka menghubungi pengguna media sosial lain dengan menawarkan pekerjaan atau imbalan tertentu, sehingga korban pun merasa tertarik dan terbujuk hingga sampai mereka bertemu langsung dan si penjahat pun bisa dengan mudah melakukan aksinya. Tidak hanya dalam keseharian, kasus kejahatan juga banyak ditemukan dalam media sosial. Misalnya, si penjahat bisa menyamar menjadi orang lain, seperti contoh kita tadi, meretas data pribadi seseorang, melakukan penipuan pulsa, penggelapan, hingga uang di rekening bankmu bisa menjadi sasarannya. Oleh karena itu, kamu harus selalu berhati-hati dan waspada saat menggunakan media sosial. Jangan mudah mempercayai orang lain, terlebih yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Yang kedua, banyak informasi palsu atau hoax. Pada era modern seperti saat ini, hoax bukanlah hal baru, terutama bagi masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu dengan pengguna internet terbesar di dunia. Perkembangan tersebut memudahkan masyarakat dalam menyebarkan pesan, tetapi kemudahan tersebut disalahgunakan menjadi media penyebaran hoaks. Hoaks adalah istilah yang menggambarkan suatu berita bohong, fitnah, atau suatu aktivitas menipu. Hoaks bisa digunakan oleh orang lain untuk tujuan lelucon, tetapi hoaks juga sering dipakai untuk tujuan yang serius. Misalnya, dalam dunia politik, hoaks digunakan untuk pencitraan atau menjatuhkan citra seseorang maupun kelompok. Penyebaran hoaks berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia karena menyebabkan kericuhan, kegaduhan, bahkan perpecahan dikarenakan konflik. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang gampang termakan oleh berita hoaks. Maka penting sekali untuk kita sebagai pengguna media sosial dapat mengatasi berita hoaks. Hal ini memberitahu kita pentingnya literasi digital yang baik di kalangan pengguna media sosial agar kita mampu menyaring dan memverifikasi informasi yang kita terima. Yang ketiga, mengganggu kesehatan mental. Ahli bedah umum Amerika Serikat Vivek Murthy MD MBA merilis laporan tentang media sosial dan kesehatan mental anak muda pada tahun 2023. Health crisis among young people that I have seen in nearly 30 years of public health.
Menurutnya, ada banyak bukti bahwa media sosial menyebabkan kerusakan mental pada anak muda. Bukti ini didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermedia sosial, jenis konten yang dikonsumsi, serta sejauh mana interaksi online mempengaruhi aktivitas penting yang baik bagi kesehatan seperti tidur dan olahraga. Terlalu sering menggunakan media sosial memiliki efek buruk bagi otak. Hal ini karena produksi hormon dopamin yang memicu rasa senang dan nyaman di otak meningkat saat kamu membuka aplikasi media sosial favoritmu. Ketika kadar dopamin meningkat setelah menggunakan media sosial, otak akan mengidentifikasinya sebagai aktivitas bermanfaat yang harus kamu lakukan kembali. Akibatnya, kamu menjadi kecanduan media sosial. Efek senang karena media sosial hanya bersifat sementara. Jadi, saat dopamin yang membuat rasa nyaman dan senang dalam tubuh hilang, kamu akan kembali melihat media sosial untuk kembali mendapatkan perasaan senang tersebut. Yang lebih bahaya lagi, kamu tidak lagi tertarik untuk berinteraksi sosial dengan tatap muka di dunia nyata dan lebih memilih sibuk dengan dunia maya. Tidak hanya itu, menggunakan media sosial terlalu sering dapat memicu serangkaian emosi negatif yang menyebabkan kecemasan, bahkan depresi. Dampak negatif media sosial ini bisa terjadi karena hal negatif yang kamu konsumsi dari medsos, seperti komentar-komentar negatif, kata-kata kasar, rumor berbahaya, hingga konten ekstrim yang dapat membuatmu cemas, takut, dan berujung depresi. Yang keempat, meningkatkan kecemburuan sosial. Foto yang dibagikan di media sosial sering menampilkan wajah cantik, tubuh ramping, hingga baju indah yang tampak ideal. Karena itu, sebagian orang menjadi tidak puas dengan penampilannya sendiri. Ia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Pada akhirnya, merasa dirinya kurang, sehingga rasa tidak percaya diri pun muncul. Padahal, foto hingga video yang diunggah di media sosial tidak selamanya benar. Atau misalnya, kamu membandingkan masalah-masalah yang kamu hadapi dengan apa yang orang lain hadapi di media sosial, dan kamu merasa bahwa masalahmu yang paling banyak dan berat. Bukan hanya kamu, orang lain juga pasti memiliki masalah dan kesulitan masing-masing yang mungkin sama atau lebih buruk daripada yang kamu hadapi. Hanya saja, hal tersebut tidak ditampilkan di media sosial. Yang diunggah cenderung hanya hal-hal penting dan bagus. Kesulitan yang dialami seseorang jarang sekali diceritakan di medsos. Jika kamu terpengaruh dengan dampak negatif media sosial yang satu ini, hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan meningkatkan kecemburuan sosial. Yang kelima, terkena resiko cyberbullying. Meskipun perundungan atau bullying lebih umum terjadi saat tatap muka, bullying dapat juga terjadi di dunia maya, termasuk di media sosial. Kondisi ini dikenal dengan cyberbullying. Dampak negatif media sosial yang satu ini biasanya dipicu dengan perbedaan pendapat di kolom komentar yang kemudian berujung pada perdebatan panjang dengan menggunakan kata-kata kasar, mengancam, menyebarkan hoaks, dan informasi pribadi hingga pelecehan. Ketika hal ini terjadi, korban cyberbullying dapat mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi, bahkan memicu keinginan untuk bunuh diri. Ingat, dampak positif ataupun dampak negatif media sosial tergantung pada bagaimana cara kamu menggunakannya. Jika digunakan secukupnya dengan bijaksana, media sosial bisa menjadi sarana yang efektif untuk menciptakan hal positif bagi kehidupanmu. Namun begitu pun sebaliknya.